Beberapa bulan kemudian, Luna duduk di balkon kamar mereka, menikmati hembusan angin sore yang sejuk. Tangannya secara refleks mengusap perutnya yang kini sudah mulai membesar. Kehamilannya telah memasuki bulan kelima, dan sejauh ini, semuanya berjalan dengan baik. Bastian muncul dari dalam kamar, membawa segelas jus jeruk. Kau seharusnya tidak terlalu lama di luar. Anginnya cukup dingin, katanya sambil menyerahkan minuman itu padanya. Luna menerima gelas itu dengan senyum kecil. Aku hanya ingin menghirup udara segar. Lagi pula, aku baik-baik saja. Bastian duduk di kursi sebelahnya, matanya penuh perhatian. Aku tahu kau baik-baik saja, tapi aku tetap khawatir. Luna terkekeh pelan. Sejak mengetahui tentang kehamilannya, Bastian berubah menjadi lebih protektif dari sebelumnya. Dia bahkan menunda beberapa proyek besar hanya untuk memastikan Luna tidak kelelahan. Kau terlalu berlebihan, goda Luna. Bastian menggeleng, menyentuh perut Luna dengan lembut. Aku hanya tidak ingin mengambil risiko. Setelah semua yang kita lalui, aku tidak mau kehilangan kalian lagi. Luna menggenggam tangannya, merasakan kehangatan yang selalu membuatnya merasa aman. Aku tahu, bisiknya. Hari ini, Luna dan Bastian membawa Sofia dan Clarissa ke rumah sakit untuk pemeriksaan kehamilan. Kedua putri kecil mereka sangat antusias, berlarian di sekitar ruangan sambil sesekali memegang perut Luna. Adik bayinya ada di sini, ujar Clarissa dengan mata berbinar, sementara Sofia mengangguk setuju. Bastian tertawa kecil sambil menggendong salah satu dari mereka. Kalian harus tenang, ya. Ibu kalian perlu istirahat. Luna hanya tersenyum, menikmati momen kebersamaan mereka. Saat dokter masuk, mereka semua langsung duduk dengan tertib. Baiklah, Nyonya Gracie, mari kita lihat bagaimana perkembangan si kecil, kata dokter sambil menyiapkan alat USG. Luna berbaring di ranjang pemeriksaan, dan ruangan menjadi hening saat layar monitor mulai menampilkan gambar dari dalam kandungannya. Dokter mengernyit sebentar, lalu tersenyum lebar. Sepertinya saya punya kejutan untuk kalian. Bastian menegang. Apa maksudnya, dok? Dokter menunjuk layar. Lihat baik-baik, bukan hanya satu bayi. Ucap dokter itu, tapi ada 3 janin di sini. Selamat, Anda mengandung 3 bayi kembar. Ruangan itu langsung dipenuhi keheningan. Mata Luna membesar. T3, dok. Sofia dan Clarissa yang awalnya hanya menonton dengan penasaran kini berteriak kegirangan. 3 adik bayi. Bastian masih tercengang, mencoba memproses informasi itu. Maksudku kita akan punya 5 anak. Dokter tertawa kecil. Benar sekali. Ini kehamilan yang langka, tapi sejauh ini, semuanya terlihat baik-baik saja. Namun, Anda harus lebih berhati-hati karena kehamilan kembar 3 memiliki risiko lebih tinggi. Luna menatap layar dengan perasaan campur aduk. Dia bahagia, terkejut, dan sedikit khawatir pada saat yang bersamaan. Bastian akhirnya menarik napas dalam, lalu menatap Luna dengan penuh kasih. Baiklah. Kalau begitu, aku harus lebih ekstra menjaga kalian semua. Luna tersenyum dan menggenggam tangan Bastian. Kita akan melalui ini bersama-sama. Sofia dan Clarissa masih sibuk membicarakan betapa serunya memiliki 3 adik bayi. Sementara di dalam hati, Luna merasa lebih kuat dari sebelumnya. Keluarganya akan bertambah besar, dan meskipun tantangan pasti akan ada, dia tahu bahwa bersama Bastian dan anak-anak mereka bisa menghadapi segalanya. Setelah pemeriksaan di rumah sakit, Bastian mengajak Luna dan si kembar makan siang di restoran favorit mereka.
Restoran itu terletak di lantai atas sebuah gedung tinggi dengan pemandangan kota yang indah. Sofia dan Clarissa berlari kecil ke dalam restoran, wajah mereka penuh semangat. "Ayah, kita mau makan apa?" tanya Clarissa. Bastian tersenyum dan menggandeng tangan Luna. "Kalian boleh pilih sendiri, tapi jangan berlebihan, ya." Mereka duduk di meja dekat jendela besar. Pelayan datang membawakan menu, dan Luna langsung memesan makanan bergizi untuk dirinya dan bayi-bayi dalam kandungannya. Sementara itu, Sofia dan Clarissa sibuk memilih makanan penutup yang manis. Saat makanan datang, suasana di meja makan terasa hangat dan penuh kebahagiaan. Bastian terus memastikan Luna makan dengan cukup, sementara si kembar sibuk bercerita tentang betapa mereka tidak sabar menyambut 3 adik bayi mereka. "Ayah, kalau adik-adiknya lahir, kami bolehkan kasih nama mereka?" tanya Sofia dengan mata berbinar. Bastian menatap Luna dan tersenyum. "Tentu saja. Kalian boleh membantu ayah dan ibu memilih nama untuk mereka." Clarissa langsung bersorak kecil. "Yay, aku mau nama yang keren." Luna tertawa sambil mengusap perutnya. "Kalau begitu, kita harus mencari nama yang cocok untuk mereka bertiga." Saat mereka menikmati makan siang, Luna menyadari betapa beruntungnya dia memiliki keluarga yang luar biasa. Dalam beberapa bulan lagi, hidup mereka akan berubah dengan kehadiran 3 anggota baru. Setelah menikmati makan siang, mereka memutuskan untuk menghabiskan waktu lebih lama di restoran, menikmati suasana yang tenang. Sofia dan Clarissa, yang sudah kenyang, kini sibuk menggambar di buku kecil mereka, sesekali berdiskusi soal nama untuk 3 adik bayi mereka. "Aku mau nama yang berhubungan dengan bintang," seru Sofia. "Tapi aku mau nama yang keren, seperti pahlawan di cerita," balas Clarissa. Luna dan Bastian saling berpandangan sebelum tertawa kecil. "Kita lihat nanti, ya," kata Luna sambil mengusap perutnya. Bastian menyesap kopinya, lalu menatap Luna penuh perhatian. "Kau merasa lebih baik?" Luna mengangguk. "Jauh lebih baik. Aku senang bisa menghabiskan waktu bersama kalian seperti ini." Bastian tersenyum hangat. "Aku juga. Kau tidak perlu memikirkan hal lain selain istirahat dan kebahagiaan kita." Luna tahu maksud suaminya. Dunia mereka memang tidak selalu tenang, tapi saat ini, dia ingin menikmati kebahagiaan kecil ini tanpa memikirkan ancaman atau masa lalu. "Ayah, nanti kita belanja untuk adik-adik, kan?" tanya Clarissa. "Tentu saja," jawab Bastian. "Kita akan membeli semua yang mereka butuhkan." Luna tersenyum, merasakan kebahagiaan yang mengalir dalam dirinya. Tidak peduli apapun yang akan terjadi di masa depan, dia tahu satu hal pasti, keluarganya adalah prioritas utamanya. Dan untuk mereka, dia akan melakukan apapun. Setelah makan siang yang menyenangkan, Bastian memutuskan untuk membawa keluarganya ke sebuah butik perlengkapan bayi eksklusif. Sofia dan Clarissa sangat bersemangat, melompat kecil saat mereka masuk ke dalam toko yang penuh dengan pakaian mungil, selimut lembut, dan perlengkapan bayi lainnya. "Ayah, Ibu, lihat. Ini lucu sekali." Sofia mengangkat setelan bayi berwarna biru pastel dengan gambar bintang-bintang kecil. Clarissa tidak mau kalah. "Aku suka yang ini." Dia menunjuk ke sebuah romper berwarna kuning dengan gambar hewan lucu. Luna tertawa melihat antusiasme mereka. "Kita butuh banyak baju untuk mereka bertiga," katanya sambil mengelus perutnya. Bastian melirik daftar belanja di tangannya. "Kita perlu tempat tidur bayi, perlengkapan mandi, dan stroller 3 tempat duduk." "Ya, bayi kembar 3 pasti butuh stroller khusus," kata Luna.
Bastian mengangguk dan memberi isyarat pada staf toko untuk menyiapkan semuanya. Dia ingin memastikan Luna dan bayi-bayi mereka mendapatkan yang terbaik. Setelah berbelanja cukup banyak, mereka akhirnya pulang dengan mobil yang penuh dengan perlengkapan bayi. Sofia dan Clarissa terlihat sangat puas karena berhasil memilih beberapa barang untuk adik-adik mereka. Di rumah, Luna duduk di sofa sambil mengelus perutnya. Bastian duduk di sampingnya, merangkulnya dengan penuh kasih. "Aku masih tidak percaya kita akan memiliki 5 anak," katanya sambil tersenyum. Luna menyandarkan kepalanya ke bahunya. "Aku juga." Bastian mengecup keningnya lembut. "Aku akan selalu ada untuk kalian." Keesokan harinya, Luna sedang duduk di taman belakang rumah sambil menikmati udara pagi. Sofia dan Clarissa bermain di dekatnya, sementara Bastian masih di dalam rumah, menyelesaikan beberapa urusan bisnis. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Saat melihat nama yang muncul di layar, Luna tersenyum kecil. "Itu Tasya." Dia langsung mengangkatnya. "Halo, Tasya," sapanya dengan suara tenang. "Halo, Luna," suara Tasya terdengar santai, tapi ada sedikit nada penasaran di dalamnya. "Aku dengar kemarin kau pergi periksa kandungan. Jadi, bagaimana hasilnya?" Luna terkekeh kecil. "Kau tidak akan percaya jika aku memberitahumu." Tasya tertawa pelan. "Oh, jangan bilang kau mengandung lebih dari 1 bayi." Luna menghela napas dramatis. "Lebih dari 2, Tasya. Aku hamil kembar 3. Hening sejenak di telepon sebelum terdengar suara tawa lepas dari Tasya. "Kau serius? 3 bayi sekaligus? Aku harus belajar darimu. Apa ada gaya khusus saat membuatnya?" "Wah, Bastian pasti panik saat tahu kau hamil kembar 3. Luna tersenyum, melirik ke dalam rumah tempat Bastian berada. Tidak ada gaya khusus. Dia memang syok, tapi sekarang dia sudah menerima kenyataan dan malah lebih protektif dari sebelumnya. Tasya masih tertawa. "Aku bisa membayangkannya. Jadi sekarang kau akan punya 5 anak. Wow, Luna, aku harus mengatakan bahwa hidupmu benar-benar penuh kejutan." Luna mengusap perutnya dengan lembut. "Ya, tapi aku bahagia, Tasya. Aku merasa hidupku semakin lengkap." Tasya terdiam sesaat sebelum suaranya menjadi lebih lembut. "Aku ikut senang untukmu, Luna. Kau pantas mendapatkan kebahagiaan ini." Luna tersenyum hangat. "Terima kasih, Tasya. Aku akan memberitahumu lagi jika ada kabar terbaru." "Tentu. Jaga dirimu dan bayi-bayi kecil itu, ya," kata Tasya sebelum menutup telepon. Luna meletakkan ponselnya, lalu menatap langit pagi dengan perasaan tenang. Hidupnya kini dipenuhi dengan cinta, keluarga, dan harapan baru. Tidak peduli apapun yang akan terjadi di masa depan, dia tahu bahwa dia memiliki orang-orang yang mencintainya. Dan itu sudah lebih dari cukup. Setelah panggilan terputus, Luna pun menelpon Elio. Namun, ponsel Elio tidak aktif. Setelah menyerahkan semua saham dan kepemilikan perusahaan Aurora pada Luna, Elio memutuskan untuk pergi ke luar negeri dan belum kembali ke negara Valtania. Luna menatap layar ponsel yang tertera nama Elio dengan perasaan sedih. Bagaimanapun juga Elio adalah orang yang sudah membesarkan Luna. Saat ia menghapus air mata yang keluar di sudut matanya, tiba-tiba, Elio muncul di rumah mereka. Dengan wajah penuh semangat, dia langsung menuju ke taman belakang, tempat Luna masih duduk bersama Sofia dan Clarissa. "Luna," panggil Elio. Luna menoleh dan tersenyum bahagia. "Ayah, kau datang." Elio mendekat dan langsung menatap perut Luna dengan mata berbinar. "Jadi, ini benar. Aku akan punya 3 cucu lagi." Luna tertawa kecil.
Benar sekali, Ayah. Sofia dan Clarissa langsung melompat kegirangan. Kakek, kami akan punya 3 adik bayi. Elio mengangkat kedua cucunya dengan mudah, tertawa bahagia. 3 sekaligus. Kakek tidak pernah menyangka akan mendapat kejutan seperti ini. Bastian keluar dari dalam rumah, melihat ayah mertuanya sudah ada di sana. Ayah, kau datang tanpa memberitahu. Elio menepuk bahu Bastian dengan bangga. Tentu saja. Kau pikir aku akan melewatkan momen ini? Aku harus memastikan kau siap menjadi ayah dari 5 cucuku. Bastian hanya menggeleng, tapi ada senyum di wajahnya. Aku siap, Ayah. Selalu siap. Elio menatap Luna dengan penuh kasih. Terima kasih, Luna. Kau telah membawa begitu banyak kebahagiaan ke dalam keluarga ini. Maafkan aku karena banyak berbuat salah padamu. Luna tersenyum hangat. Aku juga bahagia, Ayah. Aku juga sudah memaafkan Ayah. Elio tersenyum lega mendengar kata-kata Luna. Dia menepuk pundak Bastian sekali lagi sebelum duduk di samping putrinya. Aku ingin memastikan kalian semua baik-baik saja, katanya. Luna mengangguk. Kami baik-baik saja, Ayah. Kau sendiri bagaimana? Kau pergi cukup lama. Elio menghela napas, lalu tersenyum kecil. Aku baik-baik saja. Aku hanya butuh waktu untuk memikirkan banyak hal dan menata hidupku kembali. Bastian melirik Luna sebelum berkata, kalau begitu, kau bisa tinggal di sini selama yang kau mau. Elio menatap Bastian dengan penuh arti. Hubungan mereka memang tidak terlalu akur, tetapi sekarang, mereka sama-sama mengutamakan keluarga. Terima kasih, Bastian. Tapi, sepertinya aku akan kembali ke luar negeri. Sofia dan Clarissa kembali menarik perhatian mereka. Kakek, kalau adik-adiknya lahir, kakek akan sering bermain dengan kami, kan? Tanya Sofia dengan mata berbinar. Tentu saja. Jawab Elio antusias. Kakek akan menjadi kakek terbaik untuk kalian semua. Kali ini Clarissa menarik tangan Elio. Kakek, kami akan punya 3 adik lagi. Seketika mata Elio berbinar dan melompat-lompat kegirangan seperti anak kecil. Wah, aku akan jadi kakek dengan 5 cucu. Mereka semua tertawa bersama, menikmati kebersamaan yang telah lama dinantikan. Luna merasa hatinya lebih tenang. Kehadiran Elio kali ini bukan sebagai bayangan dari masa lalunya, tetapi sebagai bagian dari keluarganya. Malam harinya, setelah makan malam keluarga yang hangat, Luna duduk di balkon kamarnya, menikmati cahaya bulan yang bersinar lembut di langit. Udara malam terasa sejuk, menenangkan pikirannya. Bastian muncul dari dalam kamar, membawa selimut tebal. Tanpa berkata-kata, dia mendekati Luna dan menyelimutinya dengan penuh perhatian. Aku tahu kau suka udara malam, tapi kau harus tetap hangat, ujarnya lembut. Luna tersenyum, menyandarkan kepalanya ke bahu Bastian. Aku baik-baik saja. Hanya ingin menikmati malam ini bersamamu. Bastian menatapnya dengan penuh cinta, lalu meraih tangan Luna dan menggenggamnya erat. Aku masih sulit percaya kita akan memiliki 5 anak. Rasanya baru kemarin aku bertemu gadis keras kepala yang ingin membuktikan dirinya sebagai desainer perhiasan. Luna tertawa kecil. Dan rasanya baru kemarin aku bertemu pria sombong yang suka mengatur hidup orang lain. Bastian mengangkat alis, pura-pura tersinggung. Sombong. Aku hanya sangat bertanggung jawab. Luna mendongak, menatapnya dengan tatapan menggoda. Oh ya. Bertanggung jawab atau apa ya? Bastian terkekeh, lalu dengan lembut mengecup kening Luna. Yang manapun itu, aku akan selalu ada untukmu.
Aku akan melakukan apa saja untuk memastikan kau dan anak-anak selalu aman dan bahagia. Luna merasakan kehangatan menjalar di hatinya. Dia tahu bahwa kata-kata Bastian bukan sekadar janji kosong. Pria ini telah membuktikan berkali-kali betapa dia mencintainya. Aku tahu, bisik Luna. Dan aku juga akan melakukan hal yang sama untukmu. Bastian menatapnya dalam-dalam, lalu mengusap pipinya dengan lembut. Aku mencintaimu, Luna. Luna tersenyum, lalu menyentuh wajahnya. Aku juga mencintaimu, Bastian. Bastian menundukkan kepalanya, dan dalam cahaya bulan yang lembut, dia menggigap bibi 1R Luna dengan penuh kasih. Saat mereka berdua tenggelam dalam keempat-ngatan satu sama lain, di dalam rumah, Sofia dan Clarissa mengintip dari balik pintu dengan tawa kecil yang tertahan. Ayah dan ibu bersatu uman lagi, bisik Sofia. Clarissa terkikik. Seperti di film romantis. Tiba-tiba, suara Elio terdengar dari belakang mereka. Apa yang kalian lakukan di sini? Sofia dan Clarissa melompat kaget. Tidak ada, kakek. Lalu berlari kecil sambil tertawa, meninggalkan Elio yang hanya bisa menggelengkan kepala sambil tersenyum. Anak nakal, gumamnya. Keesokan paginya. Pagi, sahut Luna, lalu berusaha bangkit. Tapi sebelum dia bisa bergerak, Bastian sudah menariknya kembali ke tempat tidur, membuat Luna tertawa kecil. Kau mau kemana, Tanya Bastian dengan suara serak khas orang yang baru bangun tidur. Menyiapkan sarapan, jawab Luna sambil mencoba melepaskan diri. Bastian menggeleng dan memeluknya lebih erat. Tidak. Aku ingin memeluk istriku lebih lama. Lagian ada banyak pelayan di rumah ini, Bibi Nani pasti sudah menyiapkannya. Luna mendengus geli. Bastian, aku bukan bantal. Tapi kau lebih ni 4 men dari bantal manapun, gumam Bastian sambil menggigap puncak kepalanya.